Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Azahra dengan NPM 220113030100007. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Auditing 2 dengan materi siklus audit, penggajian, dan personel. Jadi, pentingnya audit dalam perekonomian modern itu diukur berdasarkan satuan uang, dan akuntansi berperan penting sebagai sarana komunikasi keuangan. Setiap pihak yang mengelola kekayaan investor wajib mempertanggungjawabkan hasilnya melalui laporan keuangan yang andal. Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan, dibutuhkan kemampuan yang lebih tinggi dalam menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan akurat. Dan auditing ini hadir menilai kewajaran dan keandalan laporan keuangan. Pengetahuan audit yang memadai membantu masyarakat memperoleh informasi keuangan yang kredibel sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang efisien dan efektif. Dan setiap pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kekayaan investor memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mempertanggungjawabkan hasil. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan fokus audit penggajian. Komponennya itu ada 3. Yang pertama, komponen vital perusahaan, yaitu sumber daya manusia, merupakan komponen vital. Pemberian gaji sebagai imbalan memerlukan sistem pengendalian internal baik untuk menghindari penyimpangan. Yang kedua itu ada biaya signifikan atau biaya gaji merupakan pengeluaran yang signifikan dalam laporan keuangan. Nilai yang besar menjadikan objek audit yang sangat penting. Dan yang terakhir, mencegah kecurangan atau fraud. Audit penggajian memastikan sistem pembayaran gaji berjalan sesuai prosedur, transparan, dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, mencegah praktik kecurangan. Dan selanjutnya di sini saya memberi rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama itu akun dan transaksi utama dalam siklus penggajian dan personel. Yang kedua, apa itu tujuan keseluruhan audit siklus penggajian dan personel? Yang terakhir ada metodologi dan prosedur audit yang diterapkan, pengujian, pengendalian, atau pengujian substantif. Selanjutnya kita membahas tentang definisi siklus penggajian dan personel. Jadi, siklus penggajian dan personel itu mencakup seluruh aktivitas, mulai dari perekrutan, penetapan kompensasi, pencatatan waktu kerja, perhitungan dan distribusi gaji, hingga pelaporan biaya tenaga kerja. Menurut Arens, di buku Arens, siklus ini bertujuan memastikan seluruh biaya tenaga kerja dicatat secara benar, disajikan secara wajar, dan hanya dibayarkan kepada karyawan yang sah, bukan karyawan fiktif misalnya. Proses ini melibatkan pengangkatan, pencatatan jam kerja, perhitungan upah, pembayaran, dan pencatatan jurnal. Audit ini berfokus pada keakuratan data, perhitungan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan perpajakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama di rumusan masalah tadi. Apa aja akun dan transaksi utama di siklus penggajian dan personel ini? Jadi siklus penggajian dan personel melibatkan hubungan antara sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan tanggung jawab keuangan. Dan transaksi ini penting untuk menilai risiko salah saji material.
Yang pertama itu ada beban gaji dan upah atau total kompensasi bruto yang menjadi beban perusahaan harus diakui pada periode yang tepat. Yang selanjutnya ada utang gaji dan upah. Kewajiban perusahaan kepada karyawan yang telah bekerja namun belum dibayar atau biaya akhir periode pelaporan keuangan. Yang ketiga ada kewajiban potongan gaji. Potongan yang ditahan dari gaji atau PPh pasal 21 iuran BPJS. Nah, tentang iuran BPJS harus disetorkan tepat waktu kepada instansi terkait. Yang terakhir, kewajiban pemberi kerja. Kewajiban perusahaan atau kontribusi jaminan sosial pajak perusahaan atas gaji, auditor merekonsiliasi catatan internal dan bukti pembayaran. Transaksi utama meliputi penambahan atau penghapusan karyawan, memeriksa karyawan fiktif, pencatatan waktu kerja, perhitungan dan distribusi gaji, dan pencatatan jurnal penggajian. Selanjutnya, dan selanjutnya itu ada tujuan keseluruhan audit siklus penggajian. Audit siklus penggajian ini penting karena volume transaksi yang besar dan risiko kecurangan tinggi. Tujuannya adalah memperoleh bukti yang cukup untuk menilai kewajaran saldo, akun, dan transaksi terkait. Yang pertama itu ada keakuratan dan kelengkapan. Jadi memastikan semua transaksi dicatat secara benar, tidak ada yang terlewat, dan alokasi biaya tenaga kerja sudah tepat. Yang kedua ada keberadaan dan keabsahan. Jadi memastikan karyawan yang menerima pembayaran benar-benar dan bekerja, transaksi harus diotorisasi. Terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Jadi memastikan akun disajikan pada pos yang tepat dan kebijakan akuntansi diungkapkan sesuai GAAP atau IFRS. Selain itu, auditor juga mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, termasuk pemisahan tugas, otorisasi, dan pengendalian sistem informasi penggajian. Pengendalian yang kuat dapat mengurangi intensitas pengujian substantif. Selanjutnya ada metodologi audit. Metodologi audit ini kan ada dua, pengujian pengendalian dan substantif. Jadi ini kita akan bahas pengujian pengendalian dulu. Metodologi audit dimulai dengan pemahaman sistem pengendalian internal. Auditor menilai desain dan efektivitas pengendalian untuk menentukan tingkat risiko audit. Yang pertama bisa melakukan pemeriksaan otorisasi. Memeriksa bahwa setiap perusahaan status kepegawaian penyesuaian gaji atau lembur telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada peninjauan pemisahan fungsi. Menilai apakah fungsi HR, penggajian, dan pembayaran kas dilakukan oleh pihak yang berbeda untuk mencegah kolusi atau kerjasama. Yang ketiga ada walkthrough test, menelusuri satu transaksi gaji dari awal hingga akhir untuk memastikan semua tahapan mengikuti prosedur dan memiliki bukti otorisasi. Dan yang terakhir ada pengujian keamanan sistem, menilai keamanan akses data, validasi info, dan prosedur backup dalam sistem informasi penggajian otomatis.
Jadi jika pengendalian terbukti kuat, auditor dapat mengurangi ruang lingkup penggajian substantif. Kelemahan signifikan memerlukan perluasan prosedur pemeriksaan. Selanjutnya ada metodologi pengujian substantif. Jadi pengujian substantif itu dilakukan untuk memperoleh bukti langsung atas kewajaran saldo akun. Terbagi menjadi prosedur analitis dan pengujian rinci. Jadi dari yang pertama ada prosedur analitis. Jadi analisis perbandingan data keuangan dan non keuangan untuk mengidentifikasi anomali. Yang pertama membandingkan total beban gaji per bulan dengan periode sebelumnya. Yang kedua ada menganalisis rasio biaya tenaga kerja terhadap total pendapatan. Yang ketiga mengevaluasi tren lembur dan tunjangan untuk mendeteksi lonjakan yang tidak normal. Dan kedua, pengujian secara rinci, verifikasi keakuratan setiap transaksi dan saldo akun, meliputi vouching atau menelusuri daftar gaji ke dokumen pendukung. Yang kedua ada tracking, memastikan jam kerja tercatat dimasukkan dalam daftar gaji. Yang ketiga ada rekonsiliasi total gaji dengan buku besar dan laporan laba rugi. Yang keempat ada cut-off test atau memastikan transaksi gaji dicatat di periode yang benar. Ada periode yang benar. Dan selanjutnya ada risiko dan pengendalian kunci. Siklus penggajian memiliki resiko salah saji material yang tinggi, terutama terkait dengan kecurangan kas. Yang pertama itu kayak saya bilang tadi, karyawan fiktif, adanya nama dalam daftar gaji yang tidak bekerja, dicegah dengan pemisahan fungsi HR dan pembayaran. Selanjutnya ada kesalahan perhitungan, kesalahan input data atau sistem, dicegah dengan pengujian sistem otomatis dan rekonsiliasi independen. Selanjutnya, kesalahan cut-off, penggajian dicatat pada periode yang salah, makanya harus dicatat pada periode yang benar. Dicegah dengan prosedur cut-off yang ketat pada periode akhir. Yang terakhir ada penyalahgunaan otorisasi. Perubahan tarif gaji tanpa persetujuan sah dicegah dengan otorisasi berjenjang dan peninjauan dokumen personel. Jadi pemisahan fungsi antara HR, penggajian, dan keuangan adalah bentuk pencegahan paling efektif terhadap keuangan internal. Dan yang terakhir, kesimpulan dan keterkaitan siklus. Jadi audit siklus penggajian dan personel sangat penting karena melibatkan volume transaksi besar dan risiko tinggi. Tujuannya untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi tujuan audit tadi itu memastikan transaksi dicatat secara akurat, diotorisasi sah, dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada metodologinya. Dia mengombinasikan pengujian pengendalian atau menilai sistem dan pengujian substantif atau memverifikasi saldo akun. Terkait siklus, itu siklus penggajian erat keterkaitannya dengan siklus pembayaran kas. Karena gaji yang menimbulkan kewajiban yang diselesaikan melalui pengeluaran kas, karena gaji menimbulkan kewajiban diselesaikan melalui pengeluaran kas perusahaan. Jadi audit yang sistematis memberikan jaminan memadai terhadap keandalan laporan keuangan dan membantu manajemen memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Sekian presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.